Despair, dia bikin Malefic Roar, Hunter Strike, Hasclaw. Ini menjadi waktu yang menentukan Bigetron apakah bisa secure karena playoff atau Geekfam yang akan menarik Bigetron ke zona merah. EPL Arena, kita kasih semangat dua tim kali ini. Oke, semakin panas lagi, semakin meriah lagi, semakin heboh lagi. MPL Arena untuk langsung menyaksikan di match yang pertama Bigetron apa versus Geekfam. Oh my god, ini benar-benar sebenarnya adalah hari yang cukup menegangkan untuk Bigetron Alpha itu sendiri. Iya. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang mereka harus pertimbangkan dengan baik karena ini di ujung tanduk dan mungkin kalau mereka gagal, for the first time ya dia nggak playoff ya. Iya, sementara kita tahu sendiri bahwa ini udah memasuki minggu-minggu yang krusial. Krusial banget. Hanya tersisa beberapa minggu lagi dan bahkan Waduh, Marky. ketarik dong. Marky. Langsung ketarik di awal-awal. Oke. Sebuah ucapan selamat pagi sepertinya dari Baloyski kepada Marky ya. Itu berarti happy morning ya. Happy morning. Oke, tapi lihat di sisi sebaliknya. Para pemain dari tim Geekfam mereka benar-benar mengawal di arah bottom lane. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha sekalipun, dia ini hanya untuk mencoba meringankan dari segi farmingannya. Dan sekarang bahkan kalau misalkan kita melihat dari bottom lane-nya ini jadi adu babysit ya. Kadera dan juga Marky yang benar-benar dalam keadaan mereka sama-sama kena pressure. Cuma bedanya untuk Baloyski dia bisa memberikan pressure yang lebih dalam lagi dengan Iron Hook yang dia miliki. Apalagi flickernya masih belum dia gunakan dari awal. Dan ini look inilah yang jadi masalah nantinya. Kenapa? Karena look ini akan menjadi sebuah masalah untuk seorang Marky. Dan untungnya posisi kali ini Marky dia udah punya Digi. Dia banyak banget yang nge-save untuk pergerakan dari seorang Marky itu sendiri. Jadi bisa terlihat powernya di arah dari satu buah gold mereka. Dan bahkan ini prediction by Axe. Dimana dua caster Indonesia karena Geekfam, Ranger Mas, kemudian Bigetron sebelum itu. Udah first kali akan didapatkan oleh Sarjana Guilty. Di arah bottom lane. Dan nampaknya permainan dari Bigetron Alpha mereka kehilangan gold laner mereka. Tapi akankah ditukar dengan sebuah turtle? Wow. Karena cukup jauh kita lihat untuk coba nge-reach ke arah top lane. Dan satu-satunya Janna. Iya, Janna. Apakah dia berani? Karena Janna ini gak punya purple buff. Itu dia harus coba diperhatikan. Retribution Janna Guilty. Oh, ini rugi banget. Tanpa Tempest of Blade, tanpa adanya Purple Buff dan Max, dia ditumbangkan oleh Luke sendirian di arah depan. Kerugian yang berlipat ganda terjadi di sini Pak Pulung. Oke. Ketika Bigetron Alpha udah punya setupnya. Ya, aku kira itu akan menjadi satu buat turtle free. Setidaknya Marky ada hadiah. Setidaknya Marky Wah. dapat 500. Seperti kita lupa bahwa tidak ada yang gratis di MPL Arena. Tidak ada yang gratis. Tidak ada yang MPL. gratis. Ingat, toilet aja bayar 2.000 apalagi turtle tidak akan dikasih dengan secara gratis. Plus Diki juga tadi masih di bagian bawah kan. Sementara di bagian atas hanya ada Esmeralda dan juga ada mid lanernya. Kekurangan porsi dari player yang bikin oleh Bigetron Alpha. Tapi dari emblemnya nih Prof. Ya, untuk sekarang bahkan kita melihat penetration full untuk Janna Cute dan untuk Max juga dia sama. Tapi di sisi lain kalau misalkan kita melihat dari Luke, dia memiliki power untuk penambahan poin HP, darah dan juga dari segi armornya dia kuat sekali. Attack speed dari Kadera seperti biasa 1-1. Dengan attack speed otomatis dia akan memiliki sebuah kaki untuk berjalan di sana. Marky cukup berbahaya kalau misalkan kita melihat weakness point, tapi ingat Ki juga sudah memiliki time journey. Tapi lihat sudah menggunakan sprintnya untuk kabur menuju ke arah belakang untuk kali ini. Dia punya Black Shooter, dia nggak mau. Sedangkan di sisi lainnya, Sorizo mencoba untuk membuat waktu yang lama terhadap Janna Kitty melakukan rotasi dengan cara apa? Cara membuat dia sekaratul. Posisinya walaupun dia punya satu buah buff turtle, tapi itu yang diinginkan oleh seorang Sorizo. Dan Marky di arah bottom lane, dia mencoba semaksimal mungkin untuk melakukan pushing dan plating dengan kondisi yang seadanya. Max nggak ada satu buah Battle Passing dan bahkan Max kali mencoba untuk menghindari, tidak ada lagi puncher Thunderclap yang sangat sakit membuat damage yang besar terhadap seorang Max. Ini dia problemnya di mana dari seorang Luke, walaupun dia tidak memiliki damage yang besar, tapi impact Thunderclap-nya, Profesor. Iya, ditambah dengan slow effect-nya kan. Kita tahu Thunderclap itu ada slow effect-nya. Jadi slow effect gagal channeling. Mini stun itu dia yang sangat penting untuk dari seorang Masya. dan ini memicu juga kan untuk Tonrosnya dikeluarkan. Dan ini di posisi dari Bigetron Alpha untuk hero yang bisa menghentikan Luke ini belum punya powernya. Belum Yang punya tadi aku bilang kan powernya. gak ada stopper. Dan untuk sekarang buat teman-teman yang lagi mau jajan di GrabFood, langsung aja scan di bawah sini. Yap.
Langsung ya teman-teman ya, dengan diskon sampai dengan 20.000. Sementara itu dari Parto sekarang belum ada setup lagi yang bisa dilakukan oleh pemain dari Bigton Alpha. Mereka kehilangan pemain hanya saja untuk pergerakan dari Sorizo cukup berani. Dia lompat sendirian, dia lakukan Palistar Moon, dia pergi ke area tersebut. Dan sekarang bayaran yang harus dia keluarkan adalah satu sprint harus di pop up, dan nanti di sana ada tim fight di area yang berbeda ataupun dia di push langsung. Tidak ada satu spell penyelamat lagi untuk di dalam tubuhnya. Enggak, masalahnya ini kita lihat juga di mana Gifam owning dari 1000 gold ditambah dengan posisi dari One di tangan Sadera yang belum ditumbangkan. Posisi sekarang dengan optimal dari seorang Digi pun itu dia nggak bisa membuat Sadera ini berhenti di depan sana. Padahal Digi ini digunakan untuk itu. Iya. Tapi ketika form yang mereka lakukan tidak berhasil, mereka udah harus coba mulai fokus. Tapi Baloyski, Wow, Baloi. Flicker sudah dikorbankan tapi tidak mendapatkan satu hasil yang cukup maksimal. Namun juga kita lihat Elzura udah mengeluarkan juga karena Plexusnya. Tapi Jana Kitty sendirian cukup berani. Ada satu Tonros yang memang juga masuk ke dalam tubuhnya ataupun tadi dengan satu Dazzling yang dikeluarkan. Oke, tapi melihat adanya dorong Jana Kitty yang harus mundur ke arah belakang, dia sadar dia nggak punya purple buff, mau maksa team fight lebih lagi walaupun dia punya Tempest of Blade itu nggak bakal worth it dan bakal kehilangan semuanya. Kenapa? Dia ditumbangin, purple buff diinvasi, udah purple buff diinvasi, team fight dari bottom lane juga bakal terjadi. Dia sangat berbahaya, satu buah poin kill akan didapatkan oleh seorang Bigton Alpha. Membuat ruang yang bebas di arah bottom lane. Dan bahkan Sadera harus mundur ke arah belakang yang tandanya bottom turret akan dipecahkan. Sorizo memberikan waktu yang cukup banyak untuk bermain dari Bigton Alpha di arah bottom lane. Dan nampaknya Sorizo still survive. Alzura. Kali ini sama tanda bahkan Marky teropi 3 versus 1. Jana Kitty, what happened? Oh my god. Almost is never enough. Again. Pertempurannya gila-gilaan loh, 3 lane loh ini. 3 lane terjadi, ada pancingan di atas, di bawah. Agak sedikit memaksakan terlihat tadi yang dilakukan oleh Jana Kitty. Berharap untuk bisa mendapatkan juga ke arah Diginya, tapi ternyata miskalkulasi membuat dirinya yang hilang. Tapi Iya. jujur, Sorizo Apalagi sih. Sorizo itu poinnya yang paling penting. Sorizonya ngebaik time di area top lane. Sehingga di bottom lane-nya akan terjadi team fight 4 lawan 3. Kalah kuantitas, kalah dari segi skill, dan juga nanti kita tahu bahwa di sini untuk dealing damage, Ki dia memiliki sebuah time journey yang bisa menyelamatkan di momen-momen krusial. Dan Jana Cute, dia tadi di momen terakhir Finch Poise udah digunakan, jadi nggak bakal bisa terbang lagi ke arah tembok. Dan bukan hanya itu aja Profesor KB, ini Jana Cute bakal coba diinvasi oleh seorang Sorizo. Tapi Max akan mengamankan dengan sangat pasti karena buying time dilakukan Sorizo lagi dan lagi. Sekarang yang itu dia. Oke, dulu banyak yang bilang offlaner ini mereka harus adu mekanik, harus adu A, B, C. Sekarang dengan hanya mengandalkan mekanik, menurut gua itu sulit banget karena mereka sangat satu buat surprise attack dan masih ada satu buat berbiliska. No, karena instant damage satu grab berhasil membuat Bigton Alpha tersumbangkan dan para pemain dari tim Gifam. Kali ini mereka kehilangan Baloyski dan Sadera. Sebuah outlet terbuka. Marky type journey for save the day. Dan berhasil tapi sayang sekali Beta dia miss dan Sadera tersumbangkan. Sardas sangat bagus Sorizo membuat seorang Sadera tersumbangkan. Tapi di sisi sebaliknya lihat Bigton Alpha membalikkan keadaan. Wah, ini Sorizo masih selamat loh, tapi tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Bahkan tadi ini ada hal baik yang mereka lakukan di mana weakness point yang dimiliki oleh Esmeralda terbuka, tapi targetnya adalah Marky. Membuat Marky menjauh dari area pertempuran tersebut hingga mereka kehilangan dealer damage lagi tambahan. Iya. Problemnya adalah Max tadi Phantom Execution-nya nggak kena. Iya, Untungnya. kehilangan banyak damage dealer jadi begitu. Kalau Phantom Execution-nya kena itu kasusnya bakal berbeda. Dan ini mungkin berat untuk seorang Max. Kenapa? Dia harus coba mulai dari nol lagi dengan ada 3 poin yang ditumbangkan dan damage deal Pak Sorizo. Dilihat maksanya mendeal damage di atas seorang Masha yang dari tadi nggak melakukan team fight secara overall. Dia ya team fight di laningnya. Mencoba Thunderclap udah kelar. Ya, Gak tapi ada kalau ngomongin follow-up soal lagi. bagaimana Max dengan dealing damage-nya, tugasnya dia di sini sebagai jungler adalah mengamankan poin objektif untuk Retribution. Tapi kalau misalkan goldnya ini loh, player gold by UBS Gold, kita bisa melihat bagaimana Sorizo dan Marky yang saling mengejar. Kita tahu dalam satu tim ini Bigton Alpha memiliki 2 power untuk pattern farming di gold dan juga EXP lainnya. Hanya saja, untuk poin terpentingnya untuk saat ini, Marky harus ditempel sama Ki. Itu membuahkan sebuah gameplay makro di mana Gifam sudah bisa membaca bahwa selalu ada 2 sampai dengan 3 untuk di backup-nya Marky. Betul banget. Mereka jadi nggak bakal berani untuk melakukan pick off ke arah Marky ketika mereka belum siap dengan damage deal yang maksimal. Dan bahkan yang bisa aku lihat adalah di sini Max kayaknya udah mulai harus hilang dari radar deh. Kenapa? Dia udah nggak bisa lagi yang ngebuka atau dia langsung masuk dari front to back. Dia kalau bisa main dari arah belakang Profesor.
Kalau bisa dia coba maksa Elzura untuk break choose or segala macamnya. Karena eksekusinya mungkin nanti ada di Sorizo. Tapi lihat, bakal coba ditarik turun ke arah bawah. Janakut akan mengadu satu bar retribution, tapi Sorizo is coming. Wow. Ini dia, cutting posisi yang sangat tidak enak, tapi lihat surprise! Happy birthday, Paloiske! Membuat dia ditumbangkan dan Max mengamankan satu buah momentum yang sangat tepat. Dipaksakan di fight dan ingat, Paloiske sudah menggunakan flickernya. Tidak ada flicker tambahan untuk seorang Paloiske dan bahkan Janakut harus mundur ke arah belakang. Bakal coba amankan momentum yang mereka miliki dengan adanya lotat bahkan minion dalam mid lane. Gak bisa di cover oleh seorang Elzura kalau dia gak pulang dulu. Karena dia bisa saja terkena HBD dari Moreno. Ini Ki tadi pinter banget loh. Di saat One yang mau maju ke bagian depan, kebuka saat weakness point. Dia nggak masalah. Dia buka time journey-nya. Kereset lagi. Ada kesempatan untuk Marky mengeluarkan Wesker One-nya. Udah hilang. Yes. Ya, ditambah dengan power dari Luke-nya sendiri yang sekarang juga tidak bisa melakukan serangan dadakan tanpa adanya positioning yang dimiliki sama Ki dan juga Marky. Karena kerap kali kita akan melihat bagaimana Luke ketika dia men-zoning out ke arah belakang dengan item yang udah dia miliki. Oke, dia punya durability tapi tidak untuk bertahan lama dari serangan Ki. Apalagi dia punya reverse time. Satu tali yang akan menarik seorang Luke dari matchnya. Ini dia salah satu contohnya. Luke akan coba trigger di sisi belakang Janakut. Menuju ke arah seorang Marky. Objektif gaming terhadap seorang Marky dan pakai Janakut itu tersekdas. Dibalas kembali keadaannya. Permainan tim Geekfam mereka harus mundur. Mereka nggak boleh maksa team fight. Karena mereka nggak punya power dobrak untuk Bigetron Alpha. Sedangkan satu buah Arnuk yang sangat baik mendapatkan Kishan. Dan didapatkan. It's okay, no problem. Karena didapatkan oleh seorang Kayeye. Problem utamanya adalah yang dilepas dari Bigetron Alpha adalah Marky. Kalau tadi Marky case-nya masih bertahan dan punya Win of Nature, mungkin ini sedikit beda, Profesor. Itu udah ditargetin sih lebih tepatnya. Itu adalah sebuah target operasi yang menarik sekali. Langsung menuju kepada Marky dan inilah dia Sorizo. Yang tadi sempat mengembalikan keadaan berkali-kali dengan Esmeralda pick-nya. Kita tahu sendiri bahwa kill participation-nya juga bisa dibilang berada di atas rata-rata. Namun untuk Sorizo dengan play-nya dari awal game kita melihat ini sudah membuktikan bahwa dengan Esmeralda ini dia bisa bikin banyak potential fight. Oke. Di area top lane dia buying time, di area mid lane dia menumbangkan Paloiske. Dan di team fight barusan dia juga memisahkan team fight-nya agar tidak ada yang bakal mengambil Moreno karena Moreno merupakan poin penting untuk nanti di late game. Aset damage magical yang tersisa dari Bigetron Alpha ada di Moreno. Dan kalau seandainya Marky-nya tumbang, Moreno-nya masih ada, Moreno bisa menjadi poin penting untuk nanti Bigetron Alpha bisa melakukan eksekusi atau finishing para Geekfam. Oke, ini nampaknya harus ada pertukaran. Kalau misalnya memang berhasil Esmeralda tukar link itu bukan salah satu hal yang sangat baik. Sadera, kayaknya dia ini benar-benar tahu Sorizo. Kalau Sadera nggak mungkin sendiri. Dia memilih diam untuk di arah bush-nya. Dan memilih untuk pulang, itu salah satu trigger yang bagus. Tapi Sorizo terdeteksi. Paloiske is coming. Dan Bloody-Hand terbuka. Marky mencoba untuk melakukan defensive. Tapi ternyata crossbow of the Winter for today. Kali ini mencoba menyelamatkan Sorizo. Sorizo berhasil diselamatkan. Tidak ada soft skill dari tim Geekfam. Kali ini mereka harus kehilangan Elzura. Karena soft skill mereka all in karena seorang Sorizo. Membuat mereka kehilangan power. Dan mereka nggak bisa team fight di arah Lord. Ini menjadi kesempatan untuk seorang Max yang memiliki full power retribution, phantom execution, dan Paloiske gak ada flicker. Informasi udah didapatkan oleh tim Bigetron Alpha. Ini benar-benar Winternya merubah segalanya. Winter merubah momentum yang tadinya menjadi milik Geekfam. Tadi tahu-tahu dibalikin secepat itu. Semua soft skill keluar, semua kemampuan mereka keluar, tapi tidak hasil yang didapatkan. Malah mereka dibalik untuk sekarang. Oke, Palois hombang kali ini. Janakut satu buah Moreno Kane menjadi salah satu power yang harus ditumbangkan. Tapi di sisi sebaliknya, Shadera tidak bisa menghentikan pergerakan dari Bigetron Alpha dari berhasil mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Crossbow tank terbuka. Marky, informasi telah diberikan untuk mundur dibandingkan dia harus terkena imbasnya. Yang berbuat Sorizo yang terkena imbasnya dari seorang Marky. Dan Phantom Execution masih bisa menghindari seorang Luke. Thunderclap dikeluarkan tapi damage-nya masih belum cukup. Ya, poin plusnya di sini adalah Janakut mendapatkan Moreno tanpa adanya purple buff. Betul. Itu adalah sebuah hal yang mungkin tidak terlihat barusan karena purple buff-nya juga baru up ketika Lord-nya lagi di-engage sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan sekarang dia pegang purple buff. Luke juga ready banget dengan ult yang dia miliki. Kadera ini dia high ground defender-nya terlalu banyak dari Geekfam karena Elzura juga clear untuk Lord-nya. Itu dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik. Dan sekarang Geekfam walaupun mereka melepaskan Lord-nya tapi mereka mendapatkan poin hero.
poin hero. Sehingga Moreno harus reset terlebih dahulu. Sprintnya belum ready dan mereka harus mempertimbangkan untuk Ki. Oh Itu dia my God. snipernya dari belakang yang tidak terdeteksi ternyata. Memaksa Geek Farm untuk mundur dan tidak bisa melakukan setup pick off-nya. Untungnya itu dia yang Profesor KB telah bilang high ground defensif mereka cukup besar. Bahkan dengan Lord yang sudah di-enhance itu masih belum mampu untuk mendobrak para permainan tim dari Kickpad. Sedangkan di sisi sebaliknya Bigetron Alpha mereka leading 3.000 gold. Yang kali ini harus mereka amankan dari segi laningnya. Kenapa? So far yang aku lihat, Janakyu tahu dia posisinya tidak cukup baik. Jadi dia melakukan split push berkali-kali. Mencoba untuk mendorong minionnya. Baru coba team fight. Ya, masalah utamanya adalah Geek Farm ini punya banyak banget hero yang bisa ditinggalin sendirian. Sementara Bigetron Alpha itu dependent banget sama Ki dengan Sama team fight. giginya. Sama team fight-nya. Karena memang untuk dari segi roamer, ini bukan roamer yang bisa nembus tembok. Ini bukan roamer yang benar-benar rotasinya cepat. Tapi Digi adalah tipikal hero untuk team fight. Anti-CC dia miliki. Tentu ini akan membantu Marky dan Moreno dalam memberikan dealing damage. Namun Sorizo yang akan menjaga laning jauhnya di arah bawah karena Lordnya di arah top lane. Lagi dan lagi. Ini sebuah keuntungan bagi Geek Farm sebenarnya. Karena kalau mau main split push, di sini powernya mereka ada di Banyak One dan juga ada di Masha. Dengan ngedorong lane di bawah ini akan menjadi poin plus. Namun untuk inilah dia Ki. Most hero picknya juga kita tahu sendiri bahwa hero-hero cover. Digi, Lolita, Atlas juga sempat dia gunakan. Apalagi dengan kita tahu sendiri juga dia asisnya itu rata-rata per gamenya sangat tinggi sekali. Oke, kalau gue lebih suka main ke 3-1-1 untuk Geek Farm. Mereka bermain Elzura, Sadera dan juga Baloy. Mereka ambil split push-nya 2. At least setidaknya mereka coba dorong lewatin sungai dengan adanya posisi yang diunggulkan. Kenapa? Ini, dengan adanya Lord di atas, mungkin akan ada team fight di arah bottom lane lagi. Karena satu-satunya mencoba untuk sedikit memberikan distraction dan bakal coba untuk mendorong yang tidak ada para pemain dari tim Bigetron Alpha ya di arah bottom lane. Iya. Dengan adanya owning yang dimiliki dari tim Bigetron Alpha, nggak mungkin mereka melepaskan Lord kali ini. Karena Nggak tahu balik kenapa. lagi sih, karena Dia kan punya owning gold. Lordnya di atas soalnya. Ya poin plus yang dimiliki sama Geek Farm sekarang. Karena mereka punya power untuk melakukan split push ini. Yes, Masyanya kalau Masih ada standby. menurut gue pribadi, Masyanya tetap di arah bottom lane, tetap dorong. Tetap di situ. Karena apa? Rotasi Masya dan juga Esmeralda itu lebih cepat di arah Masya. Oke. Dan Iya, bahkan untuk late game ya. Untuk late game-nya, Thunderclap-nya bakal lebih sakit dan dia lebih sustain banget. Bisa kita bilang Esmeralda mungkin agak cukup terlambat untuk melakukan rotasi, tapi yang pasti Masyanya ini bisa datang lebih cepat dibandingkan Esmeralda. Tapi tergantung kasusnya. Sama pressure-nya juga sih ke arah gold lane kan dia bisa thunderclap langsung. Dan itu bisa memicu bagaimana Ki dengan time journey-nya. Ketika time journey udah digunakan otomatis Baloiski dan juga Kadera akan lebih mudah untuk melakukan sebuah Aduh. setup team fight. Ini Baru juga sadar satu apati. pemain yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha ataupun Ki itu sendiri nggak boleh terlalu maju. Kita tahu ada flicker, ada Bloodhound, dan Bloodhound tidak bisa diamankan juga dengan seandainya satu time journey. Itu juga harus selalu digarisbawahi. Tapi ternyata untuk kali ini kita lihat terbuka sudah. Hanya saja crossbow yang masih sempat ulang dikeluarkan dan Moreno menjadi korban pertama yang dibakar untuk KYE. Mau kabur ke bagian mana dan hilang sudah KYE. Oh my god, si Fat berhasil didapatkan. Win of the setelah dibuka dan belakang Janakyu di dalam depan sana. Looking for wipe out Sorizo. Karena lagi crossbow tapi lihat dari seorang Elzura melumpuhkan Esmeralda. Lord terbuka dengan sangat bebas. Geek Fam, satu boblodihan. Inisiasi dari Baloiski. Ternyata di follow up itu kuncinya adalah satu Profesor. Percaya. Percaya. Karena apa? Sorizo sosok paling tebal di posisi dari Bigetron Alpha, tapi bukan itu poinnya. Gimana caranya iya. crossbow tanknya dibuka terlebih dahulu? Karena aku sering bilang bahwa Franco ini adalah tipikal hero yang gak ada angin, gak ada hujan. Dia bisa melakukan setup team fight. Dan itu adalah sebuah team fight yang dipicu oleh satu sosok Baloiski dengan menggunakan ultimate secara paksa ke arah Sorizo. Sehingga terbukalah sebuah anti-CC power time journey yang digunakan. Dan itu langsung mengubah skema permainan. Yang tadinya oke Bigetron Alpha nunggu, sabar. Sempat masalahnya crossbow tanknya. Betul. Iya. Ada dua. Pertama, Moreno dia nggak di posisi Order Brilliance. Gak ada Winter Truncheon juga untuk kali ini. Ya kan, baru ada. Karena kalau ada tadi dia udah dipakai. Baru Dan ada Winter. targetingnya Janakyu dia langsung menuju kepada Moreno yang belum sempat untuk menggunakan Winter atau bahkan Order Brilliance-nya. Betul banget. Karena stuck di atas palanya itu ke arah yang Dari darknya. chaosnya, dari Iya, chaosnya. ke dark keningnya. Karena mereka akan melakukan ganking dengan owning yang mereka miliki. Dan satu bolot langsung membalikan keadaan hingga 1.300 goldnya. Posisi dari seorang Elzura ini udah gak bisa ditumbangin sama seorang Lancelot. Malah dia masalah mau fokus ke arah utamanya belakang. lihat look, dia Blade Armor. Jadi Marky serba salah di sini. Walaupun dia udah punya Husklow, tapi ketika nantinya Luke akan melakukan Thunderclap ke arah belakang dan itu adalah Marky, ini akan berbahaya. Dan Oh, One v one oh, situation. solo kill
Biar Coldplay. Geek Bomb memecahkan satu buah Pesura dan China Cutie. Ada wasa dari sisi Coldplay. Geek Bomb fokus karena bisa terdekat dikeluarkan. Marky menuju ke belakang dan China Cutie gak melihat apapun terjadi. Geek Bomb akan mengalahkan game yang pertama karena Luke gak melihat apapun. Luke cuma fokus karena base-nya. Geek Bomb take the game. Dan kali ini Ruben tidak sendirian di dalam ruangan. Ditemani oleh para manajer dan juga official dari Geek Bomb yang menyambut kemenangan Geek Bomb di game yang pertama, Profesor. Iya.